Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berita Gus, Nggih. kalau pernah sharing kali ini yang ada zikir yang lebih tinggi lagi dari sirul asrar katanya begitu. Dari Tamlit Abi, di dalam pengajian dan pembelajaran tauhid dan hakikat yang Abi sampaikan selama ini, kami berkewajiban untuk bertajali, yaitu menghilangkan akunya diri dan menetapkan akunya Allah. Pada awalnya, dalam bertajali, di dalam perjalanan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, terdapat sebuah pemahaman di dalam hati bahwa saat makan, maka Allah yang makan. Saat tidur, maka Allah yang tidur. Saat bekerja, Allah yang bekerja. Saat sholat pun Allah yang sholat. Saat berzikir, Allah yang berzikir. Hal ini menimbulkan kontradiksi dan perlawanan di dalam hati yang menghasilkan kebingungan yang begitu amat dalam. Karena Allah berdiri sendiri, Allah juga tidak bersekutu dan berserikat dengan apapun. Setelah lama itu terjadi, kontradiksi perlawanan yang menimbulkan kebingungan di hati, di dalam hati muncul pemahaman bahwasanya saat kita bertajali menetapkan akunya Allah, maka nama makhluk sebagai pelaku sudah tidak ada. Nama aktivitas yang dilakukan sudah tidak ada. Nama kejadian sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sifat wenangnya Allah. Jadi saat bertajali kita juga harus menghilangkan makhluknya, aktivitasnya dan kejadiannya. Apakah yang saya pahami demikian sudah benar dalam pandangan tauhid dan hakikat? Saya mohon penjelasannya Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan rujukan ini dari sebuah kitab Sayyid Ahmad Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam. Qala dawuh sapa beliau, iki dawuh sing langsung saking hadratillah. Isine dawuh ngene, tondo dikatakan di makom musyahadah, makom makrifat Allah atau tajalli adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, yang menghadap, yang dihadap, dan perkara untuk menghadap, semua itu fana. Bener, leres pengetahuan yang panjenengan dapatkan di situ, sehingga bila mana boleh dikatakan itu sifat jaiznya Allah. Bahasa lebih ke dalam mana lagi, kalau sudah tidak ada sebutan apapun, apa yang kau sebut, Anda tidak akan bisa menyebut, Anda pun tidak bisa menggambar, Anda pun sudah tidak bisa mengangan-angan, karena Anda sudah tidak ada. Leres, akhirnya disederhanakno biar bisa diterima, itu jadi sifat wenangnya Allah. Nggih, leres. Kula niki wekdal ngaji nduk endi ya? Munggah titik ora wani. Masalahnya yang kami hadapi sik lagi lulusan TK. Piye yo ngono. Lulusan TK niku Pak nggih. Makolane dalile jos nggih nggih. Jos. Yiska adoh ambek Nabi Musa. Nabi Pak iki. Lho. Nabi Musa. Wong kita sik kiai langgar. Awak dhewe iku sik kiai langgar. Ojo maneh kiai langgar. Wong Nabi Musa protes.
dados leres Pak ya, penemu panjenengan wau Pak Arif leres, dan Anda olehnya bisa menemukan pemahaman itu dikarenakan Anda mempraktekkan untuk bertajalli. Iki lho sing tak omong ngene, tatkala kau sudah diwejang guru akhirat kang rupa manungsa disebut mursid. Nah aku kan mursal, dikatakan mursal iku golek tantangan ae, senengane dilokne wong. Wis iku jenengan mendapatkan satu kefahaman pengetahuan tentang ilmu kaweruh. Ketika panjenengan iku menjalankan ilmu kaweruh yang berupa uzlah, zuhud, 4 perkara yang kami sebutkan, iku langsung Allah iku meletakkan waridnya dalam hati jenengan. Sebab anak sing ini tak duduno pisan bapak lah, tak buka rahasia. Gus matur suwun kula sampean bimbing terus waktu uzlah nggih sampean parani. Tak kandhani. Goblok, aku iku turu. Iku Gusti Allah sendiri yang mengutus waridnya, malaikatnya untuk membimbing jenengan perkara mukhlas niku dekok. Turu lho yang nggih. Maka nenek anak mursid dawuh, awakmu iku tak sawang toko doan, taek. Lho mboten niku. Senes. Ngapunten ya. Iki tak ngomong cara asli kejujuran di tengah kejadian. Aku lho turu cah. Enggak, ini kok sing gak percaya ngian lewat WA. Estu wong jenengan kok rawuh dep-depan nang aku wajangi wajah sampean. Gusti Allah iku apa ra iso ngongkon warite mendo raiku. Saged mboten? Saged. Ngono kok nuduh aku. Maksudnya ya apa sih? Maksud pelajarane ana kuno aja ndelok makhluke dulur. Gunane apa jenengan tak kongkon ngecoki sirul asrar yang pada intinya sirul asrar itu melihat Allahnya supaya tidak melihat aku mukhlason, aku malaikat ya warid cek aku Allah ngoten lho karepe diuji Gusti Allah lewat mendo-mendo ngono ana sing gak percaya ngian tenan wong pundak kula sampean pok-pok kula niku asale ngantuk dadi mboten ngantuk rumangsa sampean awasi kula niki lho turu ket sore. Dadi gak ono ceritane makhluk iku mau ngiting mboten, gitu. Dadi iku Allah nek cara proses syariat Allah ngutus warite entah mendo sapa wae, kadang mendo Mbah Hamid, kadang mendo Mbah Wali Sunan Kalijaga dan lain sebagainya. Dudu wong mukhlas, wong mukhlasan turu. Ya juagongan sampe arek-arek. Lah apa aku blakrakan tutuk kono iku. Mboten tak tegesno kaya ngene iki supaya panjenengan iku karena membawa sirul asr supaya melihat yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho dulur. Dadi mboten mursid manungsa iku enggak. Walaupun lah mursid manungsa iku duweni tingkat tinggi kemukasyafahane. Wah, tambah adoh ngeten iki. Sampeyan tahu krungu apa jeneng Rega Sukma niku? Tahu nggih? Itu pun hanya ruhnya, bukan jasadnya. Bukan jasadnya, ruhnya. Memang gambare koyok sak jasate. Tapi ruhnya lewat apa? Lewat iman rasa mang sambung nang Gusti Allah, ngeklik nang kunung. Ngono lho. Duduk perkorane wujud wong itu mboten. Dan itu tidak penting bagi panjenengan sebagai salik pelaku suluk untuk menuju usul, tidak penting. Sing penting mek situ tok. Faqadisam saka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Wis kecok ono rapet taline Allah ning atimu kuwi. Iku tak. Sing tali iku ora bisa putus. Nek panjen putus, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nek waktu sepi bersenono. Ibarat cara jagate ati mari klebon perkara resekan
habis kemasukan perkara resaan yaitu makhluk, fasabihu, ketika waktu sepi yo bersihkanlah dengan cara kembali maneh sirul asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berita Gus, Nggih. kalau pernah sharing kali itu yang ada zikir yang lebih tinggi lagi dari sirul asror katanya begitu, Nggih. yaitu zikir hamba yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dipukul sampai berdarah, diludahi, dia apapun nurut karena dia mengaku dirinya hamba sebagai abdinya Allah. Meskipun dimalini istri, malini siapapun juga kita tetap menganggap diri kita adalah hamba, adalah babuni Allah. Apakah itu benar Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar ya. Iki prosesnya Pak ya. Di dalam golongan am, golongan syariat kita mengenal dan diajarkan zikir jahri yang mempunyai pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki diucapkan di lisan. Kita cukup berkeyakinan, beriman bahwasanya Tuhan iku Allah. Wis. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita dikenalkan di syariat hanya itu. Lewat mazhab apapun panjenengan kali kula niki hanya dikenalkan zikir jahr. Wis. Naik satu langkah lagi, kita masuk di daerah thariqah. Iki syariah. Kita naik tingkat lagi di dalam thariqah. Mengenallah kita zikir sirri. Zikir di mana hanya diucapkan di hati, tapi di situ masih ismudzat, kita masih panggil nama Allah. Allah, Allah, ono sing Allah, gak katik bisa enake udele terserah. Bahkan di situ pasti diwajibkan entah satu hari satu malam zikir siriniku kudu dilakokne 10.000, ono sing 1.000 dan lain sebagainya. Udah. Kedua zikir ini masih panggil nama Allah, belum masuk di ranah zatnya Allah. Ini miturut sepengetahuan saya, ketika dari thariqah satu ke thariqah yang lain masuk melebu, sepengetahuan saya di situ. Saya berani mengatakan itu karena saya juga terlibat di situ. Udah. Naik tingkatan yang ketiga yang kita temukan di dalam hukum hakikat. Di situ muncullah zikir disebut sirul asror. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Di dalam hati zikir sir, di dalam hati ada hati lagi. Itulah yang disebut al-iman. Zikir iman. Wong Jawa gak usah angel-angel disebut zikir rasa. Akhirnya diterangno di dalam sirul asror. Di situ kita melewati pertama syu'arul basiro atau rasa. Zikir ini sudah tidak terucap. Disebut zikir di sini, pengertian zikir yang sebenarnya apa? Hati sudah tidak ragu lagi, alias yakin
bahwasanya yang berperan terhadap apapun itu hanyalah hidup ataupun Allah. Disebut syu'arul basyirah, hatimu harus bisa merasakan bahwasanya hidup itu wujud sing duwe jeneng Allah, bukan hidup itu sebuah sifat. Hayat itu memang sifat, tapi maksud daripada hidup di sini bukan sifat tapi wujud Allah. Bukanya adalah lewat syu'arul basyirah. Setelah syu'arul basyirah, rasa atau iman di sini, lanjut ke tahapan yang kedua adalah ainul basyirah. Ain, apa ainul basyirah itu? Melihat. Dikatakan melihat berarti tutupnya hati sudah terbuka. Saya akan bisa melihat tutupe gelas dan mengatakan wujudnya tutupe gelas yo ini, tatkala perkara yang tadinya menutupi mata saya sehingga gelap dengan tutupnya gelas itu harus hilang. Mata hati yang menjadikan gelapnya hati terhadap wujud Allah yang disebut masiwallah, perkara selain Allah, yang awal prosesi nafsu membawa mata dunya sehingga menjadi hubbud dunya, akhirnya masuk di dalam syahwatud dunya, hati telah tertutup, akhirnya hati disebut hati yang buta. Ini semuanya harus lepas. Tutup-tutupnya hati yang menutup hati itu harus lepas. Mula sangka kuwi sampean wajib pegatan. Habis bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, Anda harus pegatan dengan urusan dunia, baru sampean iki merajut untuk bercinta kepada Allah. Nah, hal ini hanya dituangkan ajarannya di hukum hakikat. Sirul asrar hanya Anda ketemukan di dalam hukum hakikat. Jadi sirul asrar lewat syu'arul basyirah ini sebagai awal membuka pintu hati sampeyan yang menjadikan tutupnya hati. Lewat proses jenengan iki zikir setiap saat dan waktu tanpa ditentukan tempat ataupun waktu, tanpa ada hitungan. Ini untuk melogrokkan, apa melogrokkan ini? Meluntuhkan tutupnya hati dalam hati kita masing-masing. Setelah syu'arul basyirah itu dianggap Allah sudah cukup, maka terjadilah kelas yang kedua, ainul basyirah. Anda akan bertemu, dikatakan bertemu terhadap wujud Allah. Pertanyaan, apakah ruh ini melihat wujud Allah? Dijawab tidak. Kalau ruh itu masih sebangsa dikatakan makhluk, maka ruh iki nama hilang, Allah hilang, mata untuk melihat Allah juga hilang. Itulah yang dimaksud kul huwallahu ahad. Akhirnya kelas yang ketiga, pintu yang ketiga, opo disebut hakul basirah. Apa itu? Dalam hati sampan wis gak mamang maneh, sing peran iku mung Allah. Wis gak mamang. Oh iya, aku iki urip Allah sebetulnya. Bukan perkara ruh ngaku-ngaku dadi Allah, bukan ngaku-ngaku dadi Tuhan, tidak. Bahasa etikanya dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi yang berperan itu makhluk. Kalau hati sudah terkondisi seperti ini, tatkala Anda ada di jalan, ada yang nyebrang dadak, sampai mesti ngerem dadak. Saat itu koneksi antara ruh dengan Allah yang disebut makrifat, Anda pasti guyu. Orang ngamuk-ngamuk, pisu-pisuan, enggak. Iki nek wis ati betul-betul sirul asrar melampah lo ya. Betul delok makhluk yang berperan,
Gusti Allah nyebrang. Lah penak ta ya? Duduk perkara nih Gusti Allah iku jeneng Gusti Allah nyebrang kan ilang ya ndak. Hati sampean jelas ndelok ning kono ya Allah. Gusti Allah iku lucu ya. Ya Allah. Oke. Ketika sudah hakul basiro, inilah akan ditutup zikir yang nomor sekawan adalah fana'u zikri. Jenengan sudah longguh di sini Bapak Ibu, ya mesti gak iso jenengan muling-muling. Muring-muring. Makanya Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif, ngajarna ilmu kawerruh atau ilmu syariah, di situ tidak hanya mendapatkan beliau itu cacian, tidak, siksaan. Diantem kontori unta, diantem batu, ya Allah. Tidak menjadikan Rasulullah itu mau muring-muring karena melihat Allahnya. Loh, tapi saat durungi teng mriku sebelum di situ Rasulullah pernah loh Pak diilingno Gusti Allah ini, Muhammad janganlah kau bersedih ketika ada umatmu yang menolak ajaranmu. Berarti Nabi Muhammad pernah bersedih. Artinya itulah proses bentuk kita. Awalnya itu kita belum maksimal sirul asrar nggih, kala-kala nyawang perane makhluk. Saiki tes-tesan Pak. Ya gak apa-apa sampean tes-tesan mlebu nang lokalisasi. Iku Gusti Allah iku. Kira-kira iso apa gak? Nek sampe mlebu masjid gampang mawon. Ya, perkara-perkara maksiat kira-kira atimu sik ingkar napa mboten? Wis karen delok. Iku ya perlu ngoten niku. Atau melihat kondisi di manalah ada perbuatan yang zalim, kira-kira hati iki sudah yakin iku Allah ya ataukah malah goyah. Nah iku ya kanggo ngetes mutu sirul asrarmu. Jadi benar Pak, di atas sirul asrar itu ada namanya fana'u dzikri. Cuman bisanya sampai ke fana'u dzikri prosesnya dari sirul asrar. Sirul asrar menyimpan pembersihan. Ikulah sing kula maksud proses tahalli untuk bisa sampai tajalli. Memang kalau sudah di fana'ul dzikri wis gak ngaku maksum, wis maksum ya mboten saged Pak. Mboten saged. Jenengan iki terus apabila tidak cocok iku terus anti sampean prowotes nang Allah mboten saged. Enggak iso. Nah inilah yang dimaksud Rasulullah itu kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini maksudnya itu. Iso awakmu sadurunge sedo, bisa kamu sebelum meninggal di dunia ini ganti alam, dirimu sudah mencapai tingkatan yang seperti ini. Sebab ketika di alam berikutnya kau tidak akan menemukan hal seperti ini. Karena di dunia adalah merupakan satu mazra'atul akhirah. Ya, mazra'ah, lapangan. Cara gampangane kesempatan Anda untuk diuji kesetiaan Anda pada Allah. Satu, kedua, hanya di dunia inilah Anda akan menemukan sang pembimbing. Ini kan sejarah Nabi Adam aja. Ketika saat Nabi Adam iku mau sudah ratusan tahun di dunia, Gusti Allah dawuh, Adam, sendika dawuh, kamu pengen balik nang negeri asalmu surga musyahadah. Awakmu lak wis ruh bedane toh antara ning musyahadah ambek ning mukhadharah iki dunya. Nggih, ning dunya kula nek gak nyambut gawe sik gak iso mangan. Ning dunya kula niki Allah isine hasud, isine apa gelut diwingi gara-gara terus 5 cm tukaran. Gara-gara kursiku diserobot juniorku, padahal aku ngenteni suwe. Ati loro, aku senior kok gak diteleh kursi, dadi ngene sih rek. Subhanallah, wis kasut terus. Oh ya wis, tapi ana syarat Dam. Sedika dawuh, terus pundi syaratipun Gusti? Awakmu kudu nrimo ajaranku. Sing ajaran iku ora pernah ning donya iki digawa sapa wae.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Injih fatalaqa mongkon rimo sapa Adam, sapa Adamu Nabi Adam mirobin rimo saking pangerane Adam, nrimo apa kalimatin piro-piro ilmu kaweruh sangka Allah. Itulah ajaran dinul haq, dinut tauhid. Oh ngono kuwi nek gelem nampa iki terus nglakoni fataba alaih, maka kesalamudam sing ana kaitane ambek roh mangan buah kuldi, sing ana kaitane ambek jasad nglakoni maksiat tak ngapuron. Fataba alaihi, maka Allah mengampuni seluruh kesalahan dan dosa Nabiullah Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Nggih, akhirnya berlakulah uzlah. Mboten sedina rong dina, Pak. Puluhan tahun. Jenengan wenak mung pirang tahun. Insyaallah. Wa qala aidan wa kafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa kafir lan ngapus sing nglogrokno sapa Gusti Allah, kafir angkum sayyiatikum saking kesalahane roh iku mau. Jadi hijabe ati, hijabe roh dilogrokke Allah, karena dia sudah tidak hanya menerima tapi juga mengamalkan. Banget entah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ngampuni dosamu, dosa nyenuk, dosa ngutil, dosa wis sembarang sing kok anggap dosa gede, logrok di ngapura. Jadi segede apapun, sebesar apapun dosamu, jikalau Allah mengapura, mengampuni, itu menjadi cewili munggui Gusti Allah. Terus terakhir dipeseni, la tusyrik billahi syai'in syirka la dzulmun azim. Nek wis kaya ngono dam rungokno kupingmu, nggih ojo baleni maneh gak. Siap. Di saat itu juga, detik itu juga, akhirnya Allah memangkatkan, ngerti memangkatkan, memberangkatkan Adam ikut terhadap Allah. Pertama biruhin fakot, dengan rohnya aja, cara bahasa Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu berdakwah terhadap anak putune, habis itu mangkat kesempurnaan ma'a jasadihi, beserta jasadi. Dah wis. Akhirnya tiga itu gas sampean kali kula niki kudu gelar ilmu iki nang anak bojo. Wis. Jadi betul di atas sirul asr ada zikir lagi. Sirul asr itu 3 macam, 3 kelas. Setelah melewati 3 kelas, akhirnya masuklah terhadap zikir fanaud. Zikir nek wis teng mriku entek pisan. Entek dalam arti jenengan iki wis ana makom jam'i, tinggal sampean iki kari menggedekan, membesarkan ma'rifatmu nang Allah, yang dari fana sampai ke baqo, yang dari mahfud sampai ke maksum.